Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama masyarakat ekonomi syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Smart Listeners. Anda bergabung bersama dengan kami dalam program Smart Syariah di kesempatan kali ini, di mana kita tahu ya bahwa namanya mau sukses dan juga lancar dalam berkarir dan juga mengelola keuangan, itu nggak hanya dibutuhkan skill untuk mendapatkannya saja begitu ya Smart Listeners, tapi juga bagaimana bisa mengelola keuangan dengan bijak, di mana pengelolaan ini jadi bekal penting untuk setiap orang, terutama kita, Anda, generasi muda yang akan menghadapi berbagai tantangan finansial di masa depan. Nah, disinilah keuangan syariah hadir sebagai salah satu solusi yang tidak hanya menawarkan beragam produk layanan, tapi juga prinsip pengelolaan keuangan yang lebih bertanggung jawab. Gimana ya untuk kita bisa mendorong semakin banyak generasi muda yang paham dan menggunakan keuangan syariah? Di kesempatan kali ini, Smart Listeners, Tasya Rustama sudah bersama dengan narasumber, di mana beliau adalah pengurus pusat MES dan juga seorang perencana keuangan Registered Islamic Financial Consultant, bersama dengan Pak Aidil Akbar Majid. Assalamualaikum Pak Aidil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Aidil kabarnya? Alhamdulillah sehat. Yes, dan Tasya juga bersama dengan manajer Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Mbak Hanifah Aulia. Assalamualaikum Mbak Hanifah. Waalaikumsalam Mbak Tasya. Gimana kabarnya Mbak Hanifah? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat, semoga sehat dan juga baik Smart Listeners untuk Anda yang mendengarkan kami, karena kami tersedia untuk Anda ya, baik itu di YouTube channel Radio Smart FM dan juga on air. Jadi silakan Anda yang ingin bertanya ataupun bergabung di kesempatan sore hari ini bisa langsung akses nomor WhatsApp kami di 0812111299. Karena topik di kesempatan sore hari ini adalah udah siap pakai keuangan syariah belum? Nah, jadi pertanyaan nih untuk kita bersama-sama begitu ya. Oke, Tasya mau mulai untuk Pak Aidil dulu begitu. Kita kan tahu ya Pak Aidil bahwa generasi muda ini dikenal sebagai generasi yang kreatif, melek teknologi, punya influence besar begitu untuk membentuk tren begitu kan ya. Nah, dengan karakteristik tersebut, seberapa besar sih potensi generasi muda itu untuk jadi penggerak perkembangan keuangan syariah di Indonesia? Ya, ini suatu hal yang sangat baik ya, generasi muda kita pikiran sangat melek digital, ya, melek teknologi, dan mereka biasanya berpikiran cukup terbuka ya, terbuka kemudian serta adaptif terhadap perubahan. Mereka juga outspoken ya, mudah sekali beropini, mudah sekali memberikan masukan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya generasi yang menurut saya sangat berpotensi untuk menjadi motor penggerak dari baik edukasi maupun literasi, karena efek dari pemasaran mereka dan keinginan mereka ya, membuat mereka generasi yang cocok sih untuk jadi penggerak ini. Jadi mereka bisa juga kalau kita masukkan ke dalam produk keuangan atau investasi keuangan syariah ini, kalau dilakukan dengan benar dan masif, mungkin bisa jadi agen perubahan ya untuk produk keuangan syariah. Oke, baik Pak Aidil, kita kan tahu ya bahwa after COVID begitu kan ya, orang-orang tuh udah mulai jadi melek tuh soal literasi keuangan. Banyak yang ngomongin soal investasi, belum lagi cryptocurrency begitu kan ya. Nah, untuk keuangan syariah sendiri, momentum itu jadi pivot nggak sih Pak Aidil? Betul. Jadi di luar dari COVID itu musibah ya, ada satu hikmah yang kita dapatkan, yaitu orang suka nggak suka, mau nggak mau dipaksa harus melek teknologi. Ya. Karena memang keterpaksaan tadi ya, kita terhubung di rumah, satu-satunya aktivitas kita dilakukan melalui layar komputer gitu ya. Jadi ini adalah suatu hal yang menurut saya jadi positif gitu, dan
Dan memang dalam kurun waktu mungkin 10 sampai 20 tahun terakhir, kan informasi itu mulai masuk ke dalam anak-anak melalui teknologi ya, internet dan lain sebagainya. Jadi ini suatu hal yang sangat positif ya, terutama kita tahu sekali Indonesia ini kan negara kepulauan sangat luas dari ujung ke ujung gitu ya. Kalau harus menjangkau dengan cara harus didatangi itu bisa, tapi mungkin butuh waktu, butuh resource yang besar, resource yang banyak gitu ya. Tapi dengan menggunakan teknologi ini bisa dijangkau hanya dengan menggunakan genggaman gitu ya, di tangan, dengan menggunakan teknologi dengan menggunakan handphone misalnya. Oke, baik. Ini menarik banget karena kita juga dalam waktu dekat akan memperingati begitu ya, di mana OJK juga menghadirkan kembali Indonesia Syariah Financial Olympiad atau ISFO 2026. Nah, ini nyasarnya untuk para pelajar begitu ya, Pak Aidil ya, dan juga dan mahasiswa untuk kita bisa belajar, berkompetisi dan juga mengembangkan literasi keuangan syariah. Tasya masih simpen dulu suaranya Mbak Hanifah begitu kan ya, sebelum Tasya nanti mau gali lebih lanjut seputar event ini, dan OJK juga nanti Tasya mintakan pandangannya seputar bagaimana keadaan keuangan syariah sekarang ini, di mana mungkin masyarakat masih berpemikiran bahwa keuangan syariah nggak jauh beda nih dengan konvensional, bedanya cuma ada akad-akad tertentu aja begitu kan ya. Apakah iya demikian, dan gimana sih OJK merubah persepsi ini? Mbak Hanifah izin dijawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu bersama dengan kami Smart Listeners. Anda bisa bergabung sekali lagi di 0812 11 12 959. Kita jeda, kita kembali di sesi yang selanjutnya. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah.
Ada masih bersama kami Smart Listeners dan topik mengenai udah siap pakai keuangan syariah belum? Ini menjadi topik di kebersamaan kita di sore hari ini. Jadi pertanyaan juga ya untuk kita Smart Listeners, udah siap belum sih Anda? Atau sebenarnya udah terpapar tapi belum bergerak juga ke arah sana? Nah ini kan jadi PR juga nih. Kita mau tahu dari sisi OJK, di mana sudah hadir Manajer Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, Mbak Hanifah Aulia. Mbak Hanifah, gimana nih anggapan masyarakat gitu ya, perspektifnya soal keuangan syariah sama aja dengan konvensional, bedanya ada akad-akadnya aja nih gitu kan ya, atau bahkan ada beberapa masyarakat lebih mahal pakai syariah begitu kan ya. Nah, gimana untuk merubah ini? Apakah ya demikian, Mbak Hanifah? Silakan. Ya, baik Mbak Tasya. Jadi memang banyak persepsi masyarakat bahwa ini bank syariah sama aja kalau konvensional, cuma undang-undang syariah begitu. Tentu saja berbeda ya. Untuk berbank konvensional mungkin memang sama-sama mencari keuntungan, sama-sama mencari keuntungan. Hanya saja pada menggunakan berbeda. Nah, kalau di perbankan konvensional atau keuangan konvensional, dia hanya menggunakan prinsip seperti bunga begitu. Misalnya dengan syariah itu tentunya ada akad yang diberikan, misalkan untuk kebutuhan konsumtif itu bisa menggunakan salah satunya akan berbeda. Kemudian kalau misalnya untuk modal usaha itu juga bisa maka akad berbeda. Nah, kemudian dari segi cara memperoleh keuntungan juga berbeda. Kalau untuk keuangan konvensional mereka hanya menggunakan sistem bunga untuk memperoleh keuntungan perusahaannya. Sedangkan untuk keuangan syariah sendiri cara memperoleh keuntungannya ada yang menggunakan hasil, terus dari margin, jual atau fee, dan lain sebagainya. Kemudian dari segi penyaluran pun itu kalau untuk keuangan syariah hanya ke sektor yang halal. Nah, sedangkan kan kalau keuangan konven memang itu tidak dibatasi. Penganggaran kreditnya kemana saja begitu. Nah, khususnya untuk keuangan syariah ini ada pengawasan prinsip syariahnya oleh dengan pengawas syariah seperti itu. Nah, selanjutnya tadi terkait dengan data literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah. Nah, itu kan ada, kita punya FMLIK. Nah, itu masih terdapat gap antara indeks literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah. Nah, literasi keuangan syariahnya 43,42%, sedangkan inklusinya masih tertinggal, hanya 13,41%. Nah, itu kan secara umum. Kemudian secara segmentasi di pelajaran mahasiswa sendiri, biasanya terdapat gap antara literasi keuangan syariah dan juga inklusi keuangan syariahnya. Untuk literasi keuangan syariah sendiri mencapai 40,49%, sedangkan inklusinya itu baru 10,81%. Nah, artinya di sini cukup banyak yang sudah paham keuangan syariah tapi belum menggunakan produknya begitu, baik di masyarakat umum maupun di segmen masyarakat pelajar maupun mahasiswa begitu. Wow, gapnya cukup ini ya, cukup tinggi begitu ya Mbak Hanifah ya. Bener kan Tasya tadi bilang Anda tahu gitu kan tapi belum pakai nih. Ayo siapa mengaku deh Smart Listeners. Nah, di kesempatan kali ini kita coba mau tahu lebih lanjut begitu ya, agar mulai bergerak nih. Untuk kalau nggak kita gitu kan ya Mbak Hanifah, Pak Aidil, ya siapa lagi begitu yang memajukan dan juga jadi penggerak keuangan syariah begitu kan ya, karena dengan dia ya di kita-kita juga. Nah, di momen-momen sekarang begitu ya, in this economy nih katanya Mbak Hanifah, Pak Aidil, ada juga tren di mana munculnya pinjol, bahkan Indonesia tuh jadi salah satu yang tinggi begitu kan ya, pinjol, kemudian investasi ilegal, belum lagi judi online begitu yang marak juga. Nah, untuk Pak Aidil dan juga Mbak Hanifah, gimana melihat fenomena ini begitu ya di sisi perlindungan konsumen? Karena kalau kita ngomongin keuangan syariah, harusnya kan bebas dari ini semua begitu kan, yang nggak ada tuh unsur-unsur yang ibaratnya tidak menghalalkan begitu kan ya. Nah, mungkin Tasya izin ke Pak Aidil dulu. Ya, mungkin sebelum saya jawab ini saya mau nambahin dulu ya dari Mbak Hanifah tadi ya. Silakan. Bahwa kebetulan saya juga anggota dari Pokja LIKS ya, Literasi Inklusi Keuangan Syariah di OJK. Ini udah tahun kedua atau tahun ketiga kalau nggak salah. Baru kemarin ketemu lagi dari zaman Bu Kiki sampai zaman Pak
Diki ya sekarang ya. Nah, jadi kalau saya sih melihatnya gini, ini kan tergantung dari sudut pandang ya. Dari pandang kita melihat kok angkanya literasi lebih tinggi daripada inklusi gitu ya. Sementara yang konvensional inklusi lebih tinggi daripada literasi. Saya lihatnya dari positif point of view bahwa orang-orang yang mau menggunakan produk syariah ini memang mereka belajar dulu gitu ya, belajar dulu baru pakai. Dibandingkan dengan konvensional mungkin langsung menceblos dulu, kecemplung dulu, salah pakai gitu ya, salah investasi, kemudian malah merugi gitu ya. Nah, memang mungkin belajarnya kehati-hatian terlalu hati-hati sehingga mungkin nggak gerak-gerak gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu point of view yang bisa kita lihat positifnya ya. Nah, coba tadi masalah pinjol ilegal dan investasi atau judi online, ini sesuatu yang memang harus kita perangi bersama ya. Jadi ini peran dari masyarakat kami, saya di MLS ya, Masyarakat Ekonomi Syariah, kemudian juga di asosiasi yang saya pimpin juga bersama dengan OJK, bersama dengan Komdigi dan segala macam aparat ini, kita masing-masing saling bahu-membahu ya, jangan sampai kalau dari sisi syariah sih saya bisa yakinkan bahwa nggak mungkin ada ya pinjol ilegal syariah, kayaknya agak masuk akal ya. Kemudian apalagi judi gitu kan, ini jelas-jelas ya kayaknya nggak ada kalau judi syariah gitu ya. Nah, jadi ini sesuatu yang memang kita harus perangi bersama. Literasi dan edukasinya harus terus dijalankan, tapi kan kembali lagi bahwa kemudahan akses dengan adanya HP gitu ya, dan itu bisa dilakukan, dan kemudian mungkin dengan apa istilah tadi introduce ekonomi gitu ya, pimpinan dan lain sebagainya, itu membuat mimpi untuk bisa mendapatkan kehidupan yang baik. Mereka mungkin nggak berpikir untuk jadi kaya, untuk paling nggak bertahan hidup misalnya, untuk mereka yang memang secara keuangan kekurangan, tapi untuk beberapa memang mempunyai mimpi buat punya uang banyak sehingga mereka harus judi, dan ini yang harus selalu diingatkan. Dan sebenarnya sudah banyak banget konten-konten online dari teman-teman juga yang sudah memberikan peringatan bahwa terutama judi online itu sudah pasti bisa dikatakan 99,99% pasti rugi, karena itu memang ada setting oleh si pembuat judi itu ya. Ini kita nggak bicara syariah dulu nih, apalagi kemudian bicara syariah, karena memang secara Islam kan memerangi itu juga gitu Mbak. Oke, baik. Mbak Hanifah gimana tanggapannya? Silakan. Ya, baik. Dalam rangka pengenalan konsumen, sebenarnya kan bisa sudah menginisiasi satu yang dikatakan yaitu IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Nah, ini merupakan pusat penanganan penipuan transaksi keuangan Indonesia. Jadi kalau masyarakat terkena penipuan transaksi keuangan, nah ini maka bisa dilaporkan ke IASC seperti itu. Karena menurut data hingga 14 Juli 2020 ini sudah terdapat 600.000 lebih laporan masyarakat terkait penipuan transaksi keuangan kita. Nah, lebih dari 1 juta rekening itu sudah teridentifikasi sebagai rekening penipuan, dan lebih dari 500.000 rekening yang berhasil diblokir. Nah, jadi sebenarnya ketika kita terkena penipuan gitu kan, yang kena scam gitu kan, itu bisa aja langsung lapor ke IASC, dan kemudian nanti akan ditindaklanjuti gitu. Bisa jadi rekening penipuan tersebut diblokir, bahkan datanya adalah ada dana korban yang berhasil dikembalikan itu hampir 200 miliar gitu. Oke, berarti sebenarnya ini udah ada tindakan preventifnya lewat tadi Pak Adil bilang bahwa literasi dan edukasi itu harus dilakukan, dan pencegahan juga solusinya juga sebenarnya udah ada begitu ya dari OJK itu sendiri. Oke, banyak tantangan yang kita hadapi begitu ya Pak Adil, Mbak Hanifah. Nah, keuangan syariah tuh menawarkan apa sih begitu ya agar hal-hal kayak gini tuh nggak jadi momok ibaratnya, karena kan 600.000 begitu, berarti kan kayak never ending job ya nggak sih Pak Adil, Bu Hanifah? Dari Mbak sendiri gimana menurut Pak Adil untuk generasi muda bisa menerapkan prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ya, karena background saya adalah perencana keuangan ya. Jadi saya melihat bahwa mempelajari atau belajar tentang perencanaan keuangan itu memang harus dimulai sedini mungkin gitu ya. Bahkan saya punya idealisme dan sesuai dengan statement Pak Presiden waktu itu yang juga diaminkan oleh Bu Kiki, waktu itu Bu Kiki masih ADK untuk literasi keuangan OJK ya, yang selanjutnya OJK 1.
bahwa kalau bisa kurikulum keuangan ini masuk ke kelas-kelas di SMA, SMP, bahkan dari SD ya, karena punya istilahnya kalau saya nyebutnya good money habit, bagaimana mengelola keuangan yang baik itu akan menjadi cikal bakal mereka tidak akan mudah untuk overspending, ya, tidak akan mudah untuk tergoda menjadi saya sebutnya saving society ya, masyarakat yang memang suka untuk menabung dan berinvestasi gitu kan. Nah itu yang pertama kali mungkin dibenahin dulu, sambil kita memperkuat juga dan memperbesar produk-produk keuangan syariah sehingga terlihat menjadi semakin menarik gitu, karena sebenarnya pasarnya sangat luas sekali. Kita dengan 80% populasi muslim Indonesia harusnya kita bisa mengalahkan negara tetangga gitu ya, dari sisi keuangan syariah ya gitu. Tapi balik lagi, jadi generasi muda ini memang harus selalu diberikan informasi bagaimana sih cara menabung dan berinvestasi, bagaimana cara mengatur keuangan yang baik, bagaimana untuk punya mimpi gitu ya. Jadi keinginan dan penasaran itu dibawa ke arah yang positif gitu ya. FOMO-nya itu FOMO positif gitu ya, jadi bukan FOMO harus nampang pakai mobil mewah gitu, pakai branded gitu, tapi kenapa nggak misalnya nabung atau investasi untuk bisa punya apartemen misalnya, lebih produktif kan ya, untuk bisa sekolah lagi ambil S2 gitu. Nah itu hal yang mungkin bisa kita lakukan juga gitu. Karena sekarang instan begitu kan semuanya Pak Aidil, pengennya cepat, pengennya mudah begitu kan ya. Makanya nih ini yang dimanfaatkan celah ini kan oleh para pinjol, judol dan juga investasi ilegal. Baik, nanti kita mau tanya-tanya nih seputar Syariah Financial Olympiad atau ISFO. Nanti mungkin diawali dari Bu Hanifah, sebenarnya acara apa sih ini, tujuannya apa, goalsnya kemana begitu kan ya. Tapi kita jeda dulu, tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Syariah. Kami segera kembali, tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart listeners, Anda adalah mungkin seorang yang mungkin tadi terlalu berhati-hati begitu ya, tapi nggak action. Seperti tadi Pak Aidil bilang bahwa wah ternyata ya mau banget tahu tapi nggak action. Jangan sampai kayak begitu smart listeners. Anda harus action karena kita yang harus jalankan gitu kan. Karena perkembangan ekonomi syariah ditentukan oleh kita juga begitu kan ya. Nah ini juga pasti didorong oleh generasi muda di mana punya masa depan. Tadi juga sempat dibahas bahwa ini adalah sebagai penggerak. Nah, kita mau tahu nih seputar Indonesia Syariah Financial Olympiad atau ISFO yang diadakan kembali oleh OJK. Ajang ini ajang seperti apa? Nanti izin Bu Hanifah bisa jawab. Apakah ISFO 2026 ada misi tersendiri kah khusus atau seperti apa? Silakan Mbak Hanifah. Ya, baik. Nah, jadi tadi setelah kita mengenai itu ya Bu, memang untuk literasi keuangan syariah dan investasi keuangan syariah untuk pelajar itu kan sangat berbeda. Itu OJK itu menginisiasi program ISFO yaitu Indonesia Syariah Financial Olympiad atau bahasanya tuh Olimpiade Keuangan Syariah gitu. Yang membungkus literasi keuangan syariah dalam bentuk kompetisi gitu. Nah, jadi ISFO ini telah terselenggara sejak tahun 2022 itu pertama kali dilaksanakan. Gitu. Jadi tahun ini 2022 ini merupakan tahun kelima pelaksanaan ISFO. Nah, untuk ISFO sendiri ini ada dua kategori nih, yaitu ada cermat keuangan syariah dan juga ada wirausaha syariah. Gitu. Jadi ya untuk cermat sendiri ini pesertanya pelajar dan mahasiswa. Nah, itu untuk formatnya tim 3 orang gitu. Nah, untuk WNS sendiri wirausaha syariah ini khusus untuk mahasiswa yang sudah memiliki dan menjalankan usaha gitu. Nah, kemudian dari ISFO sendirinya ISFO 2026 ini dilakukan sesuai dengan CBT gitu, komputer based test gitu. Sebelumnya kita tidak menggunakan CBT nih, gitu. Nah, kemudian tahun ini ISFO mendapatkan pengakuan dari Puskesmas bintang 5 itu istimewa. Nah, sedangkan tahun sebelumnya itu masih bintang 4. Nah, untuk tahun ini ISFO-nya sudah bintang 5 gitu. Nah, kemudian nanti setelah ISFO selesai nih Olimpiadanya, maka akan ada pembinaan secara berkelanjutan untuk Olimpiade ISFO gitu. Jadi tidak berhenti sampai Olimpiade selesai, tapi juga setelah Olimpiade selesai ada pembinaan secara berkelanjutan dengan bentuk webinar, keuangan syariah dan lain sebagainya, sehingga bisa terus mengupdate gitu informasi keuangan syariah kepada mantan peserta ISFO. Katanya begitu. Oke. Nah, untuk mahasiswa ataupun pelajar yang ikut serta, apakah harus punya background dari keuangan syariah atau mungkin finansial, banking atau apa? Atau sebenarnya ini terbuka untuk semua jurusan? Ini terbuka untuk semua jurusan, bebas misalnya Pak, karena peserta tahun sebelumnya juga itu dari berbagai jurusan, tidak hanya keuangan syariah gitu. Kampus-kampusnya juga beragam, tidak hanya kampus-kampus yang Islam gitu, tapi juga kampus-kampus bidang swasta gitu. Oke. Ada nggak di tahun sebelumnya ini yang berasal dari mungkin kampus luar negeri, Mbak Hanifah? Luar negeri belum ada. Sejauh ini sampai tahun 2025 terakhir masih kampus luar negeri gitu. Apakah tersebar dari Sabang sampai Merauke? Ya, tersebar ada sama-sama Merauke. Itu memang itu lengkap untuk pertanyaan Jawa, Sumatera, semua ikut banget pertanyaan ikut. Oke, Karena sih hadiahnya juga kita cukup menarik sih hadiahnya Mbak ini. Apa tuh? Nah, untuk hadiahnya ini untuk cerdas cermatnya itu juara 1 itu mendapat 25 juta. Kemudian juara 2 20 juta, juara 3 15 juta, juara 4 7,5 juta, dan juara 5 dan 6 itu 3 juta rupiah. Nah, kalau untuk wirausaha menengahnya itu juara 1 dapat 25 juta, kemudian juara 2 20 juta, dan juara 3 15 juta. Nah, selain keuntungan yang material tersebut, ada juga yang non material seperti pengetahuan, jejaring,
pengalaman serta menjadi bagian dari gerakan keuangan syariah. Karena memang tadi seperti saya sampaikan bahwa setelah Olimpiade Keuangan Syariah selesai, kita akan terus menjalin hubungan dengan peserta di sana, terutama dalam bentuk dan lain sebagainya. Oke. Jadi generasi muda yang ikut serta begitu kan ya, ini jadi agent of change begitu ya Mbak Hanifa ya. Jadi penggerak. Kalau boleh dijabarkan di tahun sebelumnya, tahun 2025, ada berapa peserta? Animonya bagaimana? Kalau secara angka pastinya sih saya agak lupa nih Mbak ya. Tapi yang mencapai 10.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia. Wah, luar biasa. Nah, di tahun sebelumnya untuk wirausaha dari mahasiswa itu kategori apa yang diambil dan akhirnya yang jadi juara seperti apa? Ya, dari wirausaha modul syariahnya itu memang kita yang menang adalah dari mahasiswa juga. Gitu. Ada 3 ya kita ambil waktu itu. Tapi untuk itu saya ini agak lupa nih. Data dari wirausaha modul syariah begitu. Oke, baik. Nah, Tasya izin ke Pak Aidil begitu ya. Nah, perkembangannya kan udah dari tahun 2022, Pak Aidil. Luar biasa. Nah, tentu kan ini nggak cuma ajang cari juara aja kan, karena ada pembinaan dan lain-lain. Dari sudut pandang Pak Aidil sendiri, gimana sih peran ISFO nih untuk menumbuhkan begitu ya rasa kepemilikan generasi muda terhadap keuangan syariah dan juga kepedulian mereka? Silakan. Ya, saya sih melihatnya ini sangat positif ya ini, dan saya apresiasi juga OJK ini luar biasa, sudah 5 tahun dan terjadi peningkatan sosial sampai bisa mendapatkan bintang 5 tadi ya. Ini saya lihat ISFO ini adalah tempat yang sangat baik untuk belajar karena kan informasi akan ada di situ semua gitu ya. Kemudian juga bisa juga membangun jejaring gitu ya. Kan ada jurinya juga di situ, jadi bisa kenalan juga dengan senior di bidang keuangan syariah gitu ya. Kemudian ini juga sekaligus tempat mencetak agen-agen literasi lah gitu ya ke depannya, karena kan pasti mereka sudah direkrut, sudah dapat dengan cara yang menyenangkan gitu ya, bahwa mengerti tentang produk keuangan, kemudian dilombakan, itu sesuatu hal yang menyenangkan ya. Dan artinya tidak dipaksakan untuk, ya mungkin dipaksakan untuk masuk dari awal, itu kan ada purpose, ada tujuan, mesti menang lomba nih gitu ya, tapi pasti akan teringat tuh produk-produk keuangannya, akad-akadnya dan lain sebagainya. Jadi ini otomatis dari satu sisi kan ada istilah katakanlah kata saya ya, dengan mereka produk keuangan ini membuat mereka untuk kemudian mencoba menggunakan produk keuangan syariah gitu. Jadi ini menurut saya sih suatu hal yang sangat positif dan harus terus kemudian, kalau dilihat angkanya terus bertambah ya Mbak, ini luar biasa effort yang dilakukan, dan ini seluruh Indonesia jadi harus terus ditingkatkan lagi gitu ya, karena ini bisa jadi motor penggeraknya, karena baik lagi banyak hal-hal kecil yang mungkin sesimpel gitu, sesimpel kita bicara tadi populasi kita muslim 80% se Indonesia, tapi berapa banyak sih yang punya rekening bank syariah? Ini aja yang paling simpel. Benar. Ya, dan rekening bank itu hanya untuk menabung. Kan kalau menabung rekeningnya digital gitu misalnya, kan penggunaannya hampir sama dengan yang konvensional. Kita mau pakai belanja ada, ATM-nya ada, mau pakai scan QRIS ada, itu semuanya sama gitu. Kita nggak bicara pembiayaan, kita bicara hanya penggunaan produk perbankan untuk kebutuhan sehari. Jadi sebenarnya nggak ada alasan gitu ya kita tidak mencoba, dicoba dulu aja, tidak mencoba untuk buka rekening di perbankan syariah itu ya. Apalagi ini menyasarnya generasi muda begitu ya Pak Aidil, yang ibaratnya kalau hitung-hitungan umur nih begitu kan ya, umur dipakainya tuh masih lama, dan bahkan dia bisa turunkan lagi ke generasi-generasi selanjutnya, begitu nggak sih Pak Aidil? Betul sekali, dan saya lihat sekali perkembangannya. Saya kebetulan pulang ke Indonesia tahun 2000, dari tahun 2000 sampai sekarang itu perkembangan produk keuangan syariah itu luar biasa Mbak. Kalau zaman dulu kita hanya mentok di tabungan di perbankan syariah, itu pun juga banknya masih sangat terbatas ya, tahun 2000-an awal. Sekarang semua ada, apa sih yang nggak ada gitu ya. Saham syariah banyak sekali, kita punya namanya gas starter efek syariah gitu ya. Kemudian obligasi syariah, sukuk
ya, dari mulai sukuk yang jumbo sampai sukuk yang retail itu ada. Jadi nggak ada alasan lagi, saya nggak bisa investasi ke surat utang karena nggak punya uang. Padahal dengan cukup 1 juta rupiah dia bisa. Masih nggak ada lagi uang nggak cukup, bisa masuk ke reksadana yang berbasis dari obligasi-obligasi yang sesuai dengan syariah tadi ya. Reksadana syariah banyak sekali Mbak, gitu ya. Terus apa lagi? Banyak ya, bahkan sekarang mungkin masih dalam proses. Saya dan teman-teman juga, kebetulan saya juga ini saya banyak organisasi ya, jadi saya salah satunya ada di AFSI, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Kita sekarang sedang memperjuangkan untuk punya yang namanya kripto syariah. Nah ini jadi bagian ini kan kripto ini kan salah satu produk juga yang sangat dekat dengan generasi muda ya, karena sekarang ini pertumbuhan anak muda yang masuk ke kripto sangat besar gitu, dan cukup cepat ya. Nah kita mau mengimbangi ini supaya kita punya paling tidak beberapa contoh use case yang ini loh, itu yang sesuai dengan syariah yang bisa kalian pakai. Wah, keren banget. Oke, kita Mbak Hanifah, aku mau tanya seputar Animo di tahun 2025. Ada nggak kisah-kisah dan juga cerita-cerita menarik begitu ya di dalam pelaksanaan ISFO 2025 atau di tahun-tahun sebelumnya? Dan mungkin dampaknya seperti apa? Ada nggak sih, udah terlihat belum sih efek begitu ya dari pelaksanaan ISFO dari tahun-tahun sebelumnya? Tapi izin dijawab di sesi selanjutnya, Mbak Hanifah. Tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Syariah. Kami akan kembali untuk Anda di satu sesi yang terakhir. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah.
Smart Listener, sudah sampai di sesi yang terakhir. Rugi nih kalau Anda nggak ikut serta di kebersamaan kita di sore hari ini. Jadi langsung aja ya kirimkan pertanyaan Anda ke 0812 11 12 959. Atau juga boleh bergabung di YouTube channel Radio Smart FM. Udah siap pakai keuangan syariah belum? Kalau Anda udah generasi senior, nggak masalah kalau misalnya merasa masih telat begitu kan ya Pak Aidil, Mbak Hanifah. Masih ada waktu untuk bergabung dan juga masuk di dalam ekosistem keuangan syariah. Tapi kalau misalnya ingin menggerakkan generasi selanjutnya, ajak anak-anak, cucu begitu kan ya untuk ikut pakai keuangan syariah. Wah, ini lebih the best lagi. Nah, di kesempatan kali ini Tasya masih bersama dengan narasumber di kesempatan sore hari ini. Beliau adalah pengurus pusat MAS dan juga perencana keuangan Register Islamic Financial Consultant Pak Aidil Akbar Majid, dan juga manajer grup literasi dan inklusi keuangan syariah Otoritas Jasa Keuangan Mbak Hanifah Aulia. Oke, Tasya izin ke Mbak Hanifah, karena ini tentu saja udah tahun ke-5 dan gak mudah begitu kan ya melaksanakan sebuah event yang besar seluruh Indonesia. Pelajar, ada 2 kategori lagi begitu kan ya, soal wirausaha dan juga cerdas cermat. Tasya mau tanya, di tahun 2025 animonya seperti apa? Ada nggak kisah-kisah menarik yang akhirnya berdampak begitu ya pada keuangan syariah, terutama literasi dan juga inklusi para pelajar dan juga generasi muda di tahun 2025? Silakan Mbak Hanifah. Baik, Mbak Tasya. Jadi pengalaman tahun sebelumnya, memang tempat itu kan sangat banyak sekali ya. Dan kemudian dari kami sendiri, untuk tahun 2025 itu kita belum ada ibaratkan pembinaan secara berkelanjutan gitu. Jadi peserta-peserta yang sudah selesai melakukan olimpiade keuangan syariah tersebut gitu. Nah, akhirnya dari pembelajaran tahun kemarin, tahun ini kita akan mengadakan seperti saya sampaikan sebelumnya, yaitu pembinaan tadi secara berkelanjutan. Nanti kita akan melakukan grup WhatsApp gitu. Kemudian akan kita informasikan pembinaan webinar ataupun ada pihak keuangan syariah gitu. Nah, kemudian untuk peserta-peserta yang 2025 juga masih antusias nih, masih banyak yang bertanya-tanya gitu untuk ikut di ISFO 2026 gitu. Sepertinya mungkin masih pada penasaran gitu, pengen jadi pemenang seperti itu, Mbak Tasya. Oke, kemudian ada persyaratan khusus kah atau seperti apa agar bisa ikutan ISFO 2026? Ya, untuk peserta sebenarnya kalau untuk kategori cerdas cermatnya itu kita yang penting adalah pelajar, ada juga kategori mahasiswanya, dan untuk mendaftar itu harus secara tim gitu. Jadi untuk cerdas cermat ini timnya itu satu tim 3 orang gitu. Nah, kemudian untuk wirausaha media syariah sendiri, nah ini boleh beberapa orang, boleh 1 orang juga. Nah gitu, kemudian pesertanya ada mahasiswa. Oke. Pelajar itu boleh didetailkan SMA kah, SMP atau anak SD juga udah boleh? Pelajarnya SMA. Okay. SMA ya, SMA ya. Kelas 1 SMA sampai 3 SMA. Iya, betul. Ikut serta. Oke, kalau mahasiswa sendiri itu udah bisa ikutan mungkin dari semester pertama sampai semester akhir juga boleh, Mbak Hanifah? Boleh, semester akhir. Yang penting ketika menjadi peserta itu mereka masih berstatus mahasiswa begitu. Oke. Kan temen Tasya banyak yang usaha sampai lupa kuliah begitu kan ya, hingga akhirnya kuliahnya molor nih, tapi masih statusnya mahasiswa, tapi udah usianya udah lanjut begitu kan ya, udah anomali. Nah ini gimana nih Mbak Hanifah, masih boleh nggak ikut serta? Boleh banget Mbak, justru harus diajak mungkin setelah mereka jadi pemenang, jadi makin semangat kuliahnya begitu. Oke, semangat kuliahnya, bisnisnya juga bisa jalan karena dikasih modal begitu kan ya sama OJK. Iya, harus menang dulu. Boleh diulang lagi? Hadiahnya. Boleh diulang lagi mungkin tadi hadiahnya apa aja, kategorinya apa Mbak Hanifah? Ada nggak sih tema atau spesifik topik yang sekarang jadi pembeda di tahun 2026? Ya, baik. Untuk hadiahnya sendiri itu untuk cerdas cermat keuangan syariah, juara satunya itu 25 juta rupiah, juara 2 20 juta rupiah, juara 3 15 juta rupiah, kemudian juara 4 7,5 juta, dan juara 5 dan 6 itu ada 3 juta rupiah. Nah, untuk wirausaha muda syariah itu ada 3 pemenang nantinya. Yang juara pertama ada 25 juta, juara kedua 20 juta, dan juara 3 15 juta. Jadi ini lumayan sekali nih buat pelajar SMA dan juga mahasiswa gitu, Mbak Tasya.
Nah, kemudian mungkin yang belum saya sampaikan itu adalah terkait dengan periode pendaftaran nih. Nah, itu kita buka sejak 1 Juli dan akan ditutup pada 14 Agustus. Nah, jadi masih ada waktu sekitar 11 hari lagi untuk teman-teman semua mendaftar gitu di ISO. Dan untuk peminta sosial juga tadi mungkin yang belum lulus tadi boleh diajakin sekalian supaya makin banyak yang ikut ISO nih Mbak gitu. Kemudian untuk pendaftarannya itu bisa melalui website ISO. Jadi ada website-nya tersendiri yaitu www.ispo.id gitu. Nah, di situ ada informasi lengkap mengenai pendaftarannya dan sebagainya gitu. Kita juga ada Instagram nih, untuk ISPO itu @ispo.id gitu. Jadi diharapkan teman-teman semua itu follow IG ISPO karena kita rutin memberikan edukasi terkait keuangan syariah di website ISPO itu, begitu juga dengan info-info terkait pengembangannya, kompetisinya gitu. Oke, baik. Untuk Anda smart listeners, karena kan pendengar smart listeners nih banyak juga para orang tua begitu kan ya, Pak Aidil dan juga Bu Hanifah. Mungkin bisa menggerakkan anak-anaknya yang mungkin excited atau pengen banget jadi pengusaha begitu kan ya. Daripada minta modal ke mama papa, mendingan udah kalian ikut ini aja biar udah bisa dapat modal jadi seorang wirausaha yang maksimal. Oke, sebagai penutup begitu di kesempatan sore hari ini, mungkin Pak Aidil dan juga Mbak Hanifah bisa berikan kami tips begitu ya, ataupun mungkin saran untuk smart listeners yang mau mulai terjun di keuangan syariah. Apa yang bisa dilakukan begitu ya, dan agar worry-nya ini bisa hilang. Kan tadi Pak Aidil bilang terlalu berhati-hati tapi tidak action. Nah, ini kan problem. Silakan mungkin Pak Aidil. Oke, mungkin kalau saya sih simpel ya, dimulai dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang paling mudah dulu ya, Mbak Tasya. Jadi apa sih yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah sekarang kita kan sehari-hari membutuhkan rekening perbankan ya, tadi saya katakan. Nah, bank syariahnya juga banyak ya, yang besar-besar juga banyak, yang masuk ke daerah-daerah banyak. Nah, cobalah dengan dimulai membuka rekening di perbankan syariah itu. Nah, mungkin ada juga yang tinggalnya bukan di ibu kota provinsi, tapi di kabupaten atau bahkan di kota. Nah, ini mungkin bank syariahnya belum sampai ke sana, ya. Bisa juga sekarang ini ada bank syariah yang digital, Mbak. Jadi bisa juga pakai bank syariah yang digital, gitu ya. Kalaupun ternyata, wah Pak, di tempat saya sinyalnya nggak bagus, misalnya. Di perbankan itu ada lagi yang dikenal dengan namanya BPLS, Mbak. Ya, jadi ada Bank Umum Nasional, Bank Nasional, ada Bank Digital, ada BPLS, ya, BPR Syariah. Jadi ini berbagai macam skala yang bisa digunakan, karena biasanya BPLS itu sangat dekat sama lingkungan mereka ya. Jadi biasanya untuk kabupaten atau untuk kota itu saya yakin banget. Sekarang kan ada 174 BPLS di Indonesia yang jadi anggota dari Himbasi ya, Himpunan Perbankan Syariah, BPR Syariah. Nah, itu juga bisa digunakan dimanfaatkan. Otomatis memang mungkin kalau di daerah layanan BPLS mungkin belum selengkap seperti kalau bank umum ya, akan tetapi kan juga penggunaannya juga mungkin tidak selengkap yang di bank umum. Misalnya contoh ya, kalau di kabupaten, di kota kan belum tentu krisnya bisa dipakai misalnya gitu ya. Jadi transaksinya mungkin masih pakai kartu debit dan lain sebagainya. Nanti dimulai dari itu dulu. Nah, terus yang kedua, saya melihat bahwa gini, perbankan dan keuangan syariah ya secara umum, ini kita butuh yang namanya keberpihakan, gitu, Mbak. Jadi yuk mulai sekarang kita semangat menggunakan produk-produk keuangan syariah secara konsisten. Dimulai dulu dari produk-produk yang memang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti yang tadi rekening perbankan yang kita pakai ya. Nah, kemudian buat mereka yang mau mulai belajar berinvestasi, ya pakailah produk investasi yang syariah tadi. Contohnya apa? Yang paling mudah dan tidak butuh biaya besar, misalnya reksadana syariah, gitu ya. Itu kan hanya dengan 100.000 orang sudah bisa berinvestasi. Kalau rezeki lebih banyak, bisa punya uang sampai 1 juta, bisa beli sukuk retail, misalnya, gitu ya. Kita nggak ngomong yang resiko tinggi seperti saham syariah dan sebagainya, kita ngomong yang resiko yang rendah dulu aja, gitu ya. Supaya apa? Supaya mulai merasakan, oh ternyata hampir nggak ada bedanya ya, tapi ternyata sambil belajar gitu ya, ternyata ada akad-akadnya ya, gitu. Jadi secara penggunaannya itu sama persis dengan layanan-layanan diberikan oleh bank umum dan bank konvensional, gitu ya. Tapi di belakangnya memang ada aturan dan akad-akad yang mengikat terhadap produk-produk dan layanan tersebut. Dan
saya bisa jamin kata-kata tersebut jauh lebih adil gitu ya untuk kita sebagai pengguna. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah menggunakan juga produk keuangan syariah ini sebagai bagian dari penggerakan ekonomi. Misalnya kalau anaknya udah pakai, orang tuanya belum pakai, mungkin bisa ngomong ke papa mamanya, ya kan, ini yang ikutan di pelajar-pelajar di kampus ya, mungkin orang tuanya punya warung, ya mulailah menggunakan rekening bank syariah gitu ya, dan seterusnya, sehingga kita sama-sama saling membantu dan saling berpihak kepada produk-produk keuangan syariah ini. Oke. Saya izin ke Mbak Hanifah untuk closing statement. Kenapa smart listeners, terutama untuk para pelajar dan juga mahasiswa ini untuk menjadi bagian dari ISFO 2026? Jadi buat Aisyah, dari teman-teman sendiri, kenapa sih harus ikut ISFO gitu ya? Nah, karena dengan ISFO ini teman-teman akan jadi tahu banyak update mengenai keuangan syariah, sehingga sebelum kompetisi pastinya teman-teman akan mendengar terlebih dahulu mengikuti terkait keuangan syariah dan sebagainya gitu. Nah kemudian tadi ya kembali terkait dengan produk keuangan syariah, mungkin ada teman-teman masih ada yang ragu mungkin keuangan syariah ini syariah nggak sih atau sama aja gitu ya. Nah gak usah ragu lagi buat teman-teman, karena memang keuangan syariah ini sudah berdasarkan fatwa dasar MUI, kemudian juga sesuai regulasi OJK. Nah kemudian mungkin kalau ada yang di perbankan syariah, mungkin itu ada pengawasan syariahnya oleh BPS begitu, dengan pengawas syariah. Kalau dari investasi misalnya saham syariah, itu juga ada yang namanya daftar aset syariah gitu, jadi list saham yang sudah sesuai dengan prinsip syariah. Jadi seharusnya buat teman-teman bisa langsung dimulai dari sekarang untuk menggunakan produk keuangan syariah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hanifah, terima kasih Pak Aidil, dan terima kasih juga smart listeners untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami. Untuk Anda yang ingin ikut ISFO Indonesia Syariah Financial Olympiad, masih ada waktu ya, karena sampai dengan deadline-nya 14 Agustus 2026. Langsung aja akses di isfo.id dan juga Instagram @isfo.id. Kita harus tutup perbincangan di sore hari ini. Akhir kata saya Tasya Rustama, Mbak Hanifah Aulia dan juga Pak Aidil Akbar. Kami pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.